Baik, Bapak Ibu, 12 orang. 12 orang kita yang ada di room ini ya. Berarti peserta 11. Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti 11 orang satu kelompok. Iya, Pak, 11. Baik, boleh kita mulai? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam sehat. Bapak Ibu, teman-teman, peserta Latsar angkatan berapa ya? 110, Pak. Kabupaten Banggai yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi ini sesuai dengan jadwal kita bertemu secara virtual dalam rangka sharing ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi informasi dan lain sejenisnya terkait dengan pembelajaran coaching agenda. Coaching agenda ini artinya sekedar mengulang saja. Sekedar mereview beberapa agenda yang sesungguhnya sudah diajarkan, sudah diterima oleh Bapak dan Ibu pada pembelajaran sebelumnya. Jadi hari ini coaching ini sifatnya apa? Mengingat kembali hal-hal penting. Mungkin ada yang tercecer di agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan seterusnya. Baik, biasanya kalau sudah coaching agenda, itu sudah tahap terakhir menuju bimbingan. Biasanya begitu. Karena semua yang tertinggal, semua yang kita anggap penting, kita ulang. Kita ulang hari ini di coaching agenda ini. Nah, pembelajaran yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara, RI, dia menggunakan 2 pendekatan, kemudian kita sebut dengan blended ini. Yang pertama itu melalui proses MOOC. Saya kira Bapak dan Ibu sudah mengakses itu. Kalau kita lihat penjadwalnya lebih kurang 16 hari. Teman-teman diberi kesempatan untuk mengakses MOOC. Apa maksudnya itu? Nah, maksudnya begini. Ketika Bapak dan Ibu masuk di pertemuan virtual seperti ini, maka sesungguhnya kita sudah naik kelas. Ada guru di sini? Ada guru? Nggak ada, Pak. Oh, enggak ada ya. Kalau di dunia pendidikan itu, ini yang digunakan oleh LAN dalam mendesain pembelajaran ini. Ada teorinya taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu membagi tingkat kesulitan belajar itu menjadi 5 kalau tidak salah ingat ya. Yang pertama yang paling mudah itu memahami dan mengingat. Nah, itu yang paling mudah. Kita paham, kemudian kita ingat. Nah, itu diasumsikan sudah selesai ketika Bapak dan Ibu mengakses MOOC. Jadi belajar di MOOC itu dalam rangka memahami dan mengingat. Nah, setelah itu kita masuk lewat virtual Zoom seperti ini, kita naik kelas. Dari sekedar memahami dan mengingat, kita naik kelas menganalisis dan menerapkan. Kita masuk tahap sulit, tahap agak sedikit sulit karena kita diminta untuk menganalisis, kemudian membayangkan penerapannya. Seperti apa di lapangan ini? Seperti apa penerapannya di tempat tugas masing-masing? Kira-kira begitu. Ada belajar tingkat kesulitan berikutnya adalah memecahkan masalah. Jadi sengaja dikasih kasus, dikasih masalah, kemudian dilihat kemampuannya menyelesaikan masalah. Dan tingkat kesulitan terakhir itu menciptakan. Dia mulai melahirkan gagasan. Dan gagasan itu bisa dia implementasikan. Nah, olehnya itu sekedar mereview apa yang telah Bapak dan Ibu lakukan selama di MOOC. Saya tidak mengevaluasi isinya, tidak. Siapa yang masih ingat apa nama agenda 1? Wawasan kewarganegaraan, bela negara, dan isu-isu kontemporer. Jadi gitu ya. Nah, saya khawatir nanti penguji bertanyanya begitu. Dia tidak masuk ke isi, dia masuk di covernya dulu, di kulit-kulitnya dulu. Coba dikasih tegas, apa nama agenda 1?
Wawasan kebangsaan. kebangsaan. Ya. Jadi apa yang Bapak dan Ibu jawab itu mata pelatihannya, itu modulnya. Ya. Tapi nama agendanya, coba siapa yang ingat apa nama Sikap agendanya? perilaku bela negara, Pak. Apa itu? Sikap perilaku bela negara. Nah, itu yang benar. Jadi bedakan isi dengan kulit. Ya. Bedakan itu. Artinya apa? Kalau covernya, kalau bagian luarnya kita tidak bisa paham, mengirim pesan padat ke penguji, bagaimana isinya ini? Kira-kira begitu ya? Kira-kira begitu. Jadi kalau penguji bertanya kulit-kulitnya saja kita sudah apa ya? Ini baru agenda 1. Belum kita tanya agenda 2, agenda 3 dan seterusnya. Boleh jadi penguji memulainya dari situ. Bisa. Gitu ya. Jadi kalau agenda 1 itu yang dijawab oleh Ibu tadi itu yang benar, yang terakhir itu. Untuk memudahkan mengingat, kita singkat dengan SPBN. Sikap perilaku bela negara. Itu nama agendanya. Terdiri dari mata pelatihan 1. Nah, itu yang Bapak jawab tadi itu, Pak Ari jawab tadi itu. Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Itu namanya mata pelatihan pertama. Mata pelatihan yang kedua, isu kontem, analisis isu kontem. Begitu seterusnya. Nah, kalau agenda 3 apa namanya? Ini sekedar mereview. Smart ASN. Ya. Peran dan kedudukan Yang lain? Kedudukan ASN. Smart governance. Isinya Smart ASN dan manajemen ASN. Iya. Jadi yang teman-teman jawab itu modulnya semua. Modul semua itu, mata pelatihannya semua itu. Kalau agendanya adalah kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance. Dalam mewujudkan smart governance. Jadi ingat, kedudukan dan peran. Dia mulai dari situ dia. Kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance, bahkan dilanjutkan lagi. Ada modul yang menulisnya dalam rangka mewujudkan smart governance sesuai dengan aturan perundangan. Jadi panjang nama agendanya. Panjang. Jadi itu yang saya khawatirkan. Padahal Bapak dan Ibu menguasai isinya, tapi covernya, kulitnya kita tidak ingat, tidak paham, maka dia menyimpulkan. Kira-kira begitu ya. Nah, hari ini kita tidak lagi bicara soal paham dan ingat. Kita sudah lewati itu. Pada tahap virtual, pada tahap Zoom seperti ini, kita sudah masuk pada analisis. Memang ada sedikit teorinya, tetapi itu bukan menjadi inti dari materi. Itu hanya ingin memberikan penguatan terhadap pemahaman. Sesungguhnya yang kita inginkan itu adalah Bapak dan Ibu mencoba menganalisis nilai-nilai itu, kemudian merekonstruksi atau mengkonstruksi pada alam berpikir. Seperti apa kira-kira penerapannya di pelaksanaan tugas dan jabatan. Karena pada akhirnya penerapannya. Baik, saya kira itu hanya sekedar pengantar. Memang begitu kalau menyampaikan materi itu sebelum kita lanjut, coba evaluasi yang sebelumnya. Evaluasinya tidak perlu terlalu detail. Ya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa Bapak dan Ibu kalau ada waktu lowong, bisalah kembali sekali-sekali ke MOC itu. Karena nanti akan ada juga uji kompetensinya ya. Ujian biasa di samping seminar itu. Baik. Untuk supaya pembicaraan ini lebih terarah, izin dulu saya share screen. Nah, coaching agenda pembelajaran. Ketiga agenda itu akan kita bicarakan di sini, tetapi tidak semua karena ini hanya 2 jam pembelajaran. Nah, 2 jam pembelajaran ini kita hanya bicara pada hal-hal yang menurut saya dianggap penting. Pentingnya bukan hanya dikaitkan dengan rancangan. Soal rancangan itu terlalu teknis,
Tetapi yang paling penting pasca latsar. Pelaksanaannya pasca latsar. Karena Bapak dan Ibu itu beda dengan saya. Saya ini tinggal 2 tahun menjelang pensiun. Sedangkan Bapak dan Ibu baru 2 tahun jadi pegawai. Jadi beda ya. Motivasinya pasti beda. Orang yang tinggal 2 tahun mau istirahat dengan orang baru memulai 2 tahun. Pasti beda itu. Nah, modal untuk 30 tahun ke depan sebenarnya. Seluruh agenda pembelajaran ini ditanamkan hari ini dalam rangka membekali Bapak dan Ibu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan 30 tahun ke depan. Pasca diklatnya itu yang penting. Ya. Nah, kalau soal ukuran-ukuran seminar besok itu ya relatif. Belum bisa menjamin orang dia akan tidak korupsi ke depan. Belum bisa. Karena kita belum dihadapkan dengan tantangan dan peluang yang sesungguhnya. Baik. Nah, ini secara sekuensi, hubungan. Nah, latsar ini sudah dimulai dari orientasi peserta. Kemudian sudah dibekali dengan agenda 1. Dan yang paling inti itu adalah agenda 2. Nah, agenda 2 ini kalau kita lihat modul di MOC itu, kita lihat materi yang di-upload ke MOC itu macam-macam istilahnya, Bapak. Ada yang menyebutnya nilai-nilai dasar PNS. Nah, kalau di jadwal itu nilai-nilai dasar PNS. Tetapi sebagian modul menulisnya nilai-nilai dasar apa? ASN. Coba lihat. Kalau Bapak dan Ibu jeli, Anda akan menemukan itu. Kenapa di sini dia menggunakan istilah nilai dasar PNS? Kenapa di sini nilai dasar ASN? Mana yang benar? Kalau saya, kita ikut jadwal saja. Kalau di penjadwalan itu, kalau kita buka kembali jadwal, kalau tidak keliru di angkatan yang lain, saya lihat nilai dasar PNS. Nah, sebenarnya ini tidak perlu dipertentangkan, karena PNS itu bagian integral dari ASN. Kalau menyebut PNS, pasti ASN. Kalau menyebut ASN, pasti PNS di dalamnya. Pasti. Nah, agenda 2 ini inti dari segala inti. Kenapa latsar ini lama? Gara-gara agenda 2 ini. Ini membuat latsar ini lama. Kalau dulu Pak Prajab itu hanya 6 hari. Hari ke-6 sudah ditahu lulus atau tidak. Coba tanya teman-teman yang ikut Prajab itu. Baik golongan 2 maupun golongan 3. Nah, sekarang kenapa begitu lama? Nah, persoalannya karena nilai-nilai dasar berakhlak ini. Ini yang membuat lama. Dia diajarkan dulu, kemudian di coaching lagi agendanya, nanti di klaksikal diajar lagi. Diulang lagi ini nilai dasar. Makanya coba kalau saya tanya Bapak Ibu, sesungguhnya nanti yang kita aktualisasikan itu apa? Apa yang mau diaktualisasikan nanti 30 hari ke depan setelah seminar rancangan? Siapa yang tahu? Isu-isu, Pak. Apa itu? Isu-isu. Isu-isu, benar. Yang lain? Apa yang mau diaktualisasikan Pak Ari? Atau Pak Aldawiyah, Ibu Aldawiyah? Apa yang mau diaktualisasikan sesungguhnya? Pelaksanaan nilai-nilai dasar, Pak. Ya, makanya judulnya aktualisasi nilai dasar PNS. Itu judulnya itu. Itu isu, kegiatan, gagasan yang Bapak dan Ibu buat itu cuman kendaraannya. Tidak lebih sekedar tumpangan. Jadi bukan isu dan gagasan itu yang diaktualisasikan, bukan. Yang diaktualisasikan itu nilai dasar PNS. Maka judulnya itu aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Jadi jangan salah kaprah. Adapun kegiatan itu tidak lebih sekedar kendaraan yang ditumpangi oleh nilai-nilai dasar. Kan sulit kita kalau mengukur Bapak dan Ibu, setelah selesai semua materi, diberi kesempatan 30 hari, silakan kembali ke tempat tugas masing-masing, aktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. Bagaimana cara mengukurnya itu? Kan sulit diukur ya. Apakah Anda sudah jujur? Apakah Anda sudah teliti? Apakah Anda sudah bertanggung jawab? Apakah Anda ramah, santun, sopan, dan seterusnya? Sulit diukur. Tetapi kalau dia dicantumkan di kegiatan, dengan mudah kita ukur. Nah gitu ya.
Jadi kalau ditanya penguji, sesungguhnya apa yang Anda aktualisasikan? Bukan kegiatan. Bukan. Coba saya tanya misalnya Ibu Andi Aryati. Ibu Andi rencananya mau bikin apa? Ya Pak, terima kasih. Kalau saya Pak, rencananya saya mau lakukan peningkatan pengetahuan berupa edukasi kesehatan. Ya. Ibu kerja di mana? Saya kerja di rumah sakit umum, Sebagai dokter gigi Pak. dokter gigi. Apa yang Ibu sampaikan itu, meski tidak ada latsar, itu tanggung jawab Ibu. Karena itu melekat di jabatan Ibu. Jadi semua kegiatan yang Anda tawarkan itu sesungguhnya itu adalah tanggung jawabnya kita semua. Karena itu melekat pada tugas jabatan. Meski tidak ada latsar. Tidak harus ada latsar baru diperbaiki. Tidak perlu. Nah hari ini kita mau menguji. Kan gitu ya. Nah sesungguhnya nilai dasar ini teman-teman sudah aktualisasikan. Sebagian ya. Bahkan sebagian besar mungkin. Nah, kenapa harus diinternalisasikan lewat materi nilai-nilai dasar ini? Karena begitu Bapak dan Ibu ketika melaksanakan tugas dan jabatan berbenturan dengan masalah, maka teori yang digunakan itu menginternalisasikan, mengendapkan ke dalam diri setiap ASN. Gitu dia. Diendapkan, diinternalisasikan sehingga dia menjadi membatin. Ya. Menjadi bagian dari desah nafas. Kira-kira begitu ya. Ada dalam diri kita semua, itu target kita. Sehingga latsar ini menjadi lama. Berbulan-bulan akhirnya. Dengan segala metode, karena kita dipaksa oleh pandemi ya, terpaksa. Karena daratan dikuasai virus, maka kita naik ke udara. Nah sekarang mulai terkontrol, kita coba mulai combine kembali. Karena ada dua nilai penting di sana yang mau ditanamkan, nilai bela negara dan nilai dasar PNS. Nah setelah Bapak dan Ibu matang dalam materi nilai-nilai dasar PNS, kemudian dilanjutkan dengan kedudukan dan peran PNS. Nah sekedar mau review juga, siapa yang masih ingat kedudukan PNS itu dalam konteks bernegara apa kedudukannya? Siapa yang ingat kedudukan PNS? Sebelum kita masuk ke peran. Apa sih kedudukan kita itu? Sebagai pelayan publik. Kenapa Ibu? Sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik. Oke. Jadi kalau saya begini Bapak Ibu. Prinsip saya, tidak ada pendapat yang salah minimal menurut yang punya pendapat. Yang salah itu kalau dia paksakan. Jadi Ibu, Bapak, dan Ibu tidak perlu ragu. Komentar apa saja. Jadi menurut teman kita yang pertama tadi, kedudukan kita itu pelaksana pelayan publik. Yang lainnya? Menjalankan kebijakan pemerintah, Pak. Ya, kebijakan melaksanakan publik. kebijakan. Yang berikutnya? Berkat dan pemersatu bangsa. Nah, makanya nanti saya sarankan dibaca ulang nanti modulnya ya. Kalau kedudukan itu adalah unsur aparatur negara. Itu kedudukan. Jangan nanti Bapak dan Ibu berpikir saya ini kan dokter, saya ini kan apoteker. Tidak usah memahami yang seperti itu. Penting saya tahu sudah nama-nama obat, fungsinya sudah selesai. Urusan bernegara itu urusan orang lain. Tidak bisa berpikiran seperti itu dalam konteks kita sebagai unsur aparatur negara. Ya. Unsur. Itu kedudukan itu Bapak. Gara-gara kedudukan lahirlah peran. Andaikan orang tidak jelas kedudukannya, tidak jelas perannya. Tidak jelas. Maka kedudukan dulu di-clearkan. Apa sih kedudukan kita ini? Nah, kedudukan kita itu unsur aparatur negara. Aparatur itu artinya aparat yang berada dalam struktur negara. Mohon maaf ya, ini sekedar contoh, mudah-mudahan tangkap kamera. Ini apa ini? Ini apa ini? Kopi ya. Kopi itu tidak bisa disebut kopi kalau hilang salah satu unsurnya. Andaikan dibawa ke lab, kita bisa pisahkan itu. Yang mana air, yang mana kopi, yang mana gula, yang mana susu. Pasti bisa kita bisa. Maka kita ini unsur.
unsur hilang dari negara ini, maka goyang negara ini, Bapak. Nah, harus dipahami itu. Ketika kita sudah jadi PNS, maka kita menjadi kedudukan menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, PNS itu didudukan sebagai unsur aparatur negara. Sama posisinya dengan TNI Polri. Jadi kita bagian yang tidak terpisahkan. Unsur itu bagian tidak terpisahkan, Bapak. Kapan salah satu unsur itu hilang, maka sistem itu menjadi tidak lengkap. Nah, dari sanalah sehingga lahir peran. Karena ada kedudukannya diberi peran. Yang Bapak dan Ibu sebutkan tadi itu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, pemersatu bangsa, itu adalah fungsi. Jadi harus dibedakan yang mana kedudukan, yang mana peran, yang mana fungsi, yang mana tugas. Itu dibicarakan di agenda 3. Ya. Sehingga nanti penguji bertanya, coba kaitkan isu yang Anda angkat dengan agenda 3. Di mana kaitannya? Karena kita bicara kedudukan dan peran. Biasa saja ditanya Pak Muhammad Landri, coba Anda kaitkan gagasan itu dengan agenda 3. Di mana keterkaitannya itu? Kesulitan kita kalau kita tidak memahami. Kesulitan itu. Secara kebetulan di jadwal itu kalau tidak keliru, saya sekaligus coach di, kalau tidak keliru ya, mungkin di kelompok, mungkin di angkatan lain. Salah lihat. Kalau tahu juga tidak jadi coach, tidak ada masalah. Itu yang penting Bapak dan Ibu tahu. Siapapun pengujinya, siapapun coachnya, biar dia bolak-balik pertanyaan itu bisa Bapak dan Ibu jawab. Gitu ya. Nah, kalau bicara peran, kita ini memainkan peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, itu peran itu. Kita yang merencanakan, kalau secara kelembagaan Bapeda. Kita yang melaksanakan, kalau secara kelembagaan OPD yang lain ya. Kita yang mengawasi secara kelembagaan diperankan oleh inspektorat. Jadi kita yang merencanakan, kita yang melaksanakan, kita yang mengawasi. Sehingga pelayanan publik itu adalah menjadi wajah negara. Negara hadir atau tidak tergantung pelayanan publiknya. Kalau pelayanan publiknya maksimal, masyarakat merasakan denyut kehadiran negara. Kalau semua serba terlambat, maka orang bertanya kemana negara. Sementara yang sebenarnya yang dia cari itu kemana PNS. Karena kita unsurnya. Unsur aparatur negara. Ketika keamanan tidak terjamin, orang bertanya kemana negara. Artinya dia cari kemana polisi ini. Jadi pelayanan publik itu wajah konkret dari negara. Di pelayanan publik itulah potret negara. Ada orang mau melahirkan sampai di UGD baru ketahuan full Pak. Sudah pecah ketuban. Tidak tahu mau dibawa lari kemana lagi. Akhirnya masyarakat bertanya kemana negara ini. Begitu banyak anak usia sekolah yang tidak tertampung di pendidikan formal. Publik yang cerdas bertanya kemana negara. Artinya PNS yang dia cari. Karena kita ini unsurnya. Bagian yang tidak terpisahkan. Begitu seterusnya nanti kita masuk agenda akhir itu, akhirnya itu adalah melalui serangkaian, mulai dari seminar rancangan, kemudian aktualisasi, diakhiri dengan seminar hasil. Inilah sekuensi. Hari ini kita berada di evaluasi, sudah masuk di tahap agenda 4. Kita mulai coaching agenda, siapa tahu masih ada yang tercecer, yang penting-penting. Baik, ini sekedar menyegarkan ingatan Bapak dan Ibu. Baca-baca itu agenda 3. Karena isu itu benar bersumber dari uraian tugas, tetapi harus bisa dikaitkan dengan agenda 3. Peran apa yang sedang Anda lakukan di situ? Agenda 3 itu tidak bisa dipisahkan dengan manajemen ASN, yang pertama. Yang kedua apa? Coba. Smart ASN, Pak. Ya, smart ASN. Ya. Makanya smart ASN itu harus ditangkap indikatornya. Indikator itu yang menghubungkan dengan isu. Manajemen ASN dan pelayanan publik. Kapan
kapan sesuatu disebut manajemen ASN? Nah, kalau sasaran isu, kalau misalnya Ibu dokter, kalau sasaran isu yang dia perbaiki itu adalah tentang pasien dan keluarga pasien, maka sebenarnya isunya isu apa ini? Misalnya rendahnya kesadaran pengunjung terhadap Pelayan kebersihan. publik. Ya, jadi kalau Ibu dokter bicara soal pasien dan keluarga pasien, Ibu dokter sedang memperbaiki pelayanan publik. Tetapi kalau Ibu dokter bicara soal orang-orang yang punya NIP, petugas, misalnya rendahnya kemampuan kader kesehatan di posyandu, atau kurangnya kepedulian petugas perawat terhadap pasien tertentu di poli tertentu. Kalau sasarannya seperti itu, apa yang diperbaiki? Kalau sasarannya petugas. Kalau sasarannya petugas, ya. Manajemen ASN-nya berarti, Pak. Yang Apa itu? manajemen ASN-nya berarti. Manajemen ASN. Apapun yang Anda lakukan, sepanjang sasarannya itu petugas, entah memperbaiki skillnya, memperbaiki motivasinya, memperbaiki disiplinnya, Anda sedang mengurusi, Anda sedang mengelola, Anda sedang menata, Anda sedang memperbaiki manajemen ASN. Nah, makanya dengan mudah ditanyakan, coba kaitkan dengan manajemen. Begitu Anda bicara tentang penggunaan IT, maka Anda sedang bicara tentang Smart ASN. Gitu aja. Saya tidak sulit. Nanti kalau di manajemen ASN ini ada perspektif whole of government. Bisa dipertajam ke sana. Kalau Anda menyoroti atau mengkaji soal lemahnya koordinasi, lemahnya keterpaduan, lemahnya kerjasama, lemahnya kolaborasi, Anda bicara manajemen ASN dalam perspektif whole of government. Nah, gitu ya. Oke, ini soal sekuensi saja, soal tahapan. Kita masuk pada agenda 1. Pembelajaran agenda 1. Sebenarnya banyak hal penting di sini, tetapi karena waktu kita relatif terbatas, hanya 2 jam pembelajaran. Nanti diingatkan sesuai dengan arahan host tadi, memang alokasi waktu di timersnya Bapak dan Ibu itu 3 JP, menyesuaikan dengan kelompok lain. Tapi sesungguhnya kita hanya 2 jam pembelajaran. Nah, kalau sudah sampai waktunya, nanti kita diingatkan ya, supaya saya tidak mengambil haknya Bapak dan Ibu untuk beristirahat. Baik, Ya, Pak. masuk agenda 1. Tunggu dulu. Hari ini penerbangan ke Luwuk masih lancar? Lancar-lancar saja, Pak. Masih, Pak. Masih 2 kali sehari? 1 kali saja, Pak. Hari Senin, Selasa, Kamis, Sabtu saja yang ada, Pak. Oh, berarti kalau dulu kan tiap hari malah 2 kali Iya, sehari sebelum pandemi ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sekarang hanya Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Oh, Sabtu ada ya. Baik. Baik, makasih banyak infonya. Nah, kita bicara agenda 1. Ini wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Orang hanya bisa, sebenarnya nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme. Intinya kan di nasionalisme ini. Nasionalisme itu adalah, ini kan sudah dicerita di harmonis, di nilai-nilai harmonis itu kan bicara tentang bagaimana tonggak-tonggak sejarah melahirkan nasionalisme itu, kemudian bagaimana kita mempertahankan situasi yang sudah harmonis di tengah keragaman ya, di tengah perbedaan. Yang penting menurut saya di agenda 1 itu yang ini saja, slide yang 1 itu. Karena kita ingin membangun wawasan. Nasionalisme itu apa sih? Pengorbanan, Pak. Ya, coba didefinisikan yang singkat saja, yang apa yang Paham terhadap kesetiaan berbangsa dan bernegara, Pak. Iya, karena ada ismenya itu menunjukkan dia paham. Paham itu artinya wawasan. Jadi paham itu sama dengan wawasan. Paham tentang kebangsaan, begitu singkatnya. Jadi nasionalisme itu isme, sehingga semua isme itu paham. Ada sosialisme, ada kapitalisme, bahkan sampai turunannya itu ada radikalisme, ada terorisme dan seterusnya, itu kan paham. Paham yang melahirkan gerakan.
Nah, ismenya di sini, nasionalisme ini paham tentang kebangsaan. Paham tentang kebangsaan. Makanya nasionalisme itu per definisi dia adalah cinta tanah. Cinta apa? Tanah air, Pak. Cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu sesungguhnya harus ditambah cinta tanah air yang tumbuh secara alami. Ada ungkapan sederhana sering kita dengar, tak kenal maka tak Sayang. sayang. Bagaimana orang mencintai sesuatu sementara dia tidak kenal? Upaya memperkenalkan itulah wawasan. Wawasannya diperbaiki supaya dia lahir rasa memiliki terhadap NKRI. Tentu wawasan yang benar. Nah, makanya yang pertama itu tahu. Kalau orang sudah tahu, maka lahirlah setelah nasionalisme, lahirlah faham berikutnya, faham apa itu patriotisme. Patriotisme itu sudah semangat, motivasi atau gairah mempertahankan miliknya. Kenapa dia pertahankan? Karena dia merasa memiliki. Kenapa dia merasa memiliki? Karena dia faham. Faham lewat wawasan. Dia tahu. Dia tahu, dia paham. Jadi ungkapan lama mengatakan tak kenal maka tak sayang itu sama dengan ini. Tidak mungkin kita mencintai NKRI kalau kita tidak kenal NKRI. Nggak mungkin. Upaya memperkenalkan itulah dibangun wawasannya. Gitu ya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Harus paham dulu. Tahu dulu. Yang dia tahu itu harus pertama dari sisi teori. Teori sejak dari Plato, kemudian turun ke muridnya Aristoteles, kemudian dijabarkan oleh ahli-ahli yang lain, hampir semua sepakat bahwa bangsa ini hadir karena coba, siapa yang tahu teorinya? Kenapa ini bangsa ini ada? Mana yang duluan ada, bangsa atau negara? Bangsa, Pak. Ya, bangsa dulu yang ada. Kenapa lahir bangsa? Itulah ada teorinya. Ada juga teori. Ya. Karena untuk menjadi sebuah negara harus ada wilayah tertentu, harus ada bangsa yang menduduki atau warga yang menduduki, Pak. Ya. Itu syarat berdirinya negara itu. Syarat berdiri negara itu harus ada wilayah, ada penduduk. Tidak mungkin ada negara tanpa penduduk. Kemudian ada pemerintah yang berdaulat, kemudian diakui oleh negara lain. Itu syarat berdirinya negara. Ini kita bicara cikal bakalnya negara. Kenapa manusia cenderung membentuk komunitas? Kan gitu ya. Dari komunitas itu kan lahir suku bangsa. Nah, teorinya tadi Aristoteles, kemudian dilanjutkan oleh muridnya Plato itu, sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat cenderung berkelompok, cenderung membentuk komunitas karena alasan singkatnya adalah karena manusia ini adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa melepaskan ketergantungannya dengan orang lain dalam rangka memenuhi keberlanjutan hidupnya. Nah, nanti ahli-ahli berikutnya menambah. Misalnya Al-Farabi, kemudian ada juga ahli Ibnu Khaldun, yang ini kan orang-orang yang hidup di zaman klasik. Kalau zaman klasik itu Bapak Ibu ditarik dari 250 sampai 1250. Nah, setelah itu 1250 sampai 1800 disebut abad pertengahan. Nah, kita ini ada di abad modern. Ditandai dengan terbangunnya industrialisasi di berbagai negara. Oke. Maka ada lagi yang menyebutkan kita sedang masuk di pasca modern. Modern itu ditandai dengan kecenderungan orang kembali kepada hal-hal yang alami. Mulai muncullah obat-obat herbal. Itu indikator-indikator kita sedang menuju lagi ke mana? Karena sudah pasca modern, sudah anti klimaks. Terjadi anti klimaks. Kalau sudah di puncak, tidak ada jalan lain kecuali turun. Tidak ada jalan lain. Kalau sudah berada di titik paling puncak, pasti berpikirnya menurun. Mulailah muncul lagi gaya-gaya dulu ya. Itulah perubahan sosial. Nah,
Jadi kesimpulannya kita ini membentuk bangsa karena kita mau berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan bersama. Karena makhluk sosial itu Pak tidak bisa hidup apalagi semakin kecil kelompok yang mengikatnya semakin lemah. Misalnya hanya kelompok keluarganya saja, hanya marga tertentu. Dia berinteraksi dengan orang tertentu saja, hanya karena ada ikatan persaudaraan, ikatan aliran darah. Maka akan tidak mampu memenuhi kebutuhannya yang demikian kompleks. Maka lahirlah komitmen kita bernegara. Itu cikal bakalnya ya. Alasannya karena manusia ini adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya makhluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Andaikan semua orang di dunia ini bisa memenuhi kebutuhannya, sejak lahir sampai dia meninggal, dia antar sendiri ke liang lahat, maka tidak perlu ada negara. Untuk apa negara? Kok orang bisa semua penuhi kebutuhannya, kok dia sakit dia bisa obati sendiri. Tetapi kalau kita mau merenung sejenak, coba bayangkan itu, nasi yang ada di piring itu berapa banyak orang yang terlibat baru sampai jadi nasi. Jadi nasi sebutir itu melibatkan bukan cuma ratusan, bahkan mungkin ribuan orang yang terlibat baru sampai di piring. Jadi nasi saja sebagai kebutuhan pokok tidak bisa kita penuhi sendiri. Kita yang ciptakan bibitnya, kita yang cetak sawahnya, kita yang menanam, kita yang merawat, kita yang menjaga, semua kita. Tidak bisa. Padahal itu kebutuhan pokok. Orang Indonesia kalau tidak makan nasi dianggap belum makan. Kan gitu ya. Ada dulu isu itu jemaah haji kelaparan. Bukan makanan tidak ada, makanan melimpah. Yang tidak ada nasi. Orang Indonesia kalau tidak nasi dianggap tidak makan. Biar roti apa yang ada di situ. Mubazir malah dibuang. Tetapi kalau bukan nasi tetap dianggap belum makan. Jadi nasi saja. Saya pernah baca itu, mungkin teman-teman di pertanian kalau ada di sini tahu itu. Ada nama bibit dulu itu IR46. Setelah saya baca IR46 itu, bibit itu saja ditemukan 46 orang insinyur. Jadi maka disebut IR46. Dipikirkan oleh 46 orang insinyur baru lahir bibit itu. Coba bayangkan itu. Baru merancang bibit supaya bisa menjadi bibit nasional, dites di Kalimantan, dites di Papua, dites di Sulawesi, di Jawa. Begitu semua sudah bisa beradaptasi, jadikanlah dia bibit nasional. Disebut dengan IR46. Ditemukan 46 orang insinyur. Artinya apa? Memang benar bahwa kita berkumpul ini, kita berserikat, kita bersatu, kita mencari wadah bersama, itu adalah konsensus. Kesepakatan bersama. Dalam rangka apa? Untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Supaya survive. Sustainable. Berkelanjutan. Kalau tidak, karena memang kebutuhan ini tidak bisa lagi hanya dipenuhi oleh satu kelompok saja. Tidak bisa. Sehebat-hebatnya orang Jawa, memang di sana pusatnya pabrikasi, tetapi orang Jawa bergantung daging dari NTB. Karena sapi yang terbaik itu adalah di NTB. Kira begitu ya. Sehebat-hebatnya orang NTB, dia bergantung pada Kendari untuk mengaspal jalan. Sehebat-hebatnya orang Kalimantan, karena di sana sumber minyak, tetapi orang Kalimantan bergantung dengan Donggala untuk mensuplai galian C. Jadi tidak ada satupun daerah yang bisa tegak sendiri. Itu secara teori. Jadi teorinya kenapa kita berkumpul, ini adalah komitmen atau konsensus atau kesepakatan secara nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan anak bangsa. Sehingga kita menjadikan NKRI sebagai wadah bersama. Oke. Itu yang kira-kira ya sepintasnya begitu. Sejarahnya. Waduh, ini sampai jam berapa kita ini? Sampai jam berapa timeline-nya? 11.30, Pak. 11.30 ya? Iya. Oh, iya. Nah, sejarah. Kita dijajah Belanda 300 berapa tahun? Siapa masih ingat sejarah? 350, Pak. Nah, 350 tahun itu
Lama atau singkat itu? Lama, Pak. Lama. Pak. Andaikan satu generasi itu 50 tahun, maka ada 7 generasi hilang sia-sia. 350 tahun. Pertanyaannya, apakah tidak ada orang hebat waktu itu? Apakah hanya generasi kita ini yang hebat, generasi sebelumnya tidak hebat? Ada pasti, Pak. Bukan cuma ada, banyak. Ada Thomas Matulesi atau Patimura di Ambon. Ada Gusti Ngurah Rai di Bali. Ada Antasari di Kalimantan. Ada Imam Bonjol di Sumatera. Ada Diponegoro di Jawa. Dan seterusnya. Ada Tombolo Tutu di Sulawesi Tengah. Orang-orang hebat di zamannya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak merdeka? Apa masalahnya? Ini memahami sejarah dalam rangka mencintai NKRI. Tadi kita sepakat secara teori memang keinginan kita bersama ini menjadikan NKRI sebagai wadah. Nah, sekarang mari kita perluas wawasan dengan memahami sejarahnya. Apa itu? Kenapa? Kenapa kita tidak merdeka 350 tahun terseok-seok? Karena orang berpikir ke apa? Kira-kira kenapa kajiannya? Supaya kita semakin mendalami sejarah ini, semakin timbul rasa memiliki terhadap NKRI. Karena ketika itu orang-orang hebat itu semangat yang dia bangun adalah semangat ke daerah. Dan memang maunya Belanda begitu. Jadi hebat kalau hanya di sukunya ternyata tidak memberikan hasil. Tidak memberikan hasil, Pak. Artinya sejarah sudah menentukan kepada kita bahwa kegagalan 350 tahun itu karena kita gagal membangun semangat nasionalisme. Itu persoalan yang dasarnya. Bukan tidak ada orang hebat, banyak orang. Jangankan ya, bukan cuma hebat dari sisi wawasan, bahkan menurut konon kabarnya ya, jangankan parang tombak, peluru pun tidak mempan. Cuma persoalannya kenapa tidak merdeka? Karena tadi itu semangat nasionalismenya tidak terbangun. Olehnya itu, andaikan kita tahu makamnya ini Dr. Sutomo dan CS, kita ziarahi makamnya beliau-beliau itu sebagai ungkapan terima kasih. Kenapa? Karena beliau-beliaulah yang berhasil membangun semangat nasionalisme. Maka tonggak sejarah pertama adalah tonggak kebangkitan nasionalisme. Tahun berapa itu? Nah, tentu Ibu apoteker bilang itu kita tidak urus di kampus itu. Tahun berapa itu bangkitnya? Kebangkitan nasional tahun berapa? 1920, Pak. 1908. 08. Itulah kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional. Kenapa? Karena Bung Tomo CS ini menyadari setelah mengevaluasi 300 tahun berlalu, 350 tahun berlalu, nonsen, ada hasil. Tidak ada jalan terbaik kalau kita ingin merdeka segera, kecuali menyatukan semua suku, perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi jangan diulang lagi, karena sejarah sudah mencatat seperti itu. Kalau mau bangsa ini besar, tinggalkan semua perbedaan. Jangan itu yang ditonjolkan. Karena ternyata di tengah perbedaan itu banyak faktor yang bisa kita persatukan. Jadi kalau Indonesia ini mau jadi bangsa besar, jangan hianati sejarah. Produk gagal jangan lagi dibawa ke sini. Sudah gagal itu produk semangat sukuisme. Tidak membawakan hasil apa. 350 tahun bukan waktu yang singkat. Ya. Maka sekarang di era kemerdekaan ini jangan lagi karena faktor perbedaan itu menyebabkan kita pecah. Yang berikutnya regulasinya. Regulasinya kenapa NKRI harus dijaga? Nah, lihat pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Itu yang mengamanatkan. Oke? Nah, dari sana kalau Bapak dan Ibu tahu ini teorinya, sejarahnya dan regulasinya, kalau kita paham semua ini, maka muncullah semangat. Semangat itu yang disebut dengan patriotisme. Semangat apa? Mau menjaga NKRI.
Jadi ada semangat, motivasi, dan gairah. Nah, mampu mengimplementasikan di dalam aksi. Pertanyaannya, implementasi dalam aksi itu dalam bentuk apa? Itulah nilai-nilai bela negara. Oke. Nah, ini regulasinya Pak. Pasal 27, setiap warga negara berhak dan wajib. Kalau hak itu apa bedanya dengan kewajiban? Kalau hak itu boleh digunakan, boleh tidak. Misalnya Bapak dan Ibu dikasih berhak untuk apa? Tinggal di rumah dinas di puskesmas, tapi karena Bapak dan Ibu memiliki rumah, tidak menggunakan hak itu boleh. Boleh. Ya, Anda berhak cuti, tapi saya belum mau cuti, Pak. Tidak apa-apa, karena hak. Nah, membela negara ini hak Bapak Ibu. Jadi suatu ketika menurut Bapak dan Ibu ada ancaman di sekelilingnya, maka boleh menggunakan haknya. Tetapi menegakkan hak itu tidak boleh keluar dari aturan. Mencurigakan, sudah berapa hari ini tetangga di sebelah itu selalu ada bau-bau kabel hangus. Ada aktivitas-aktivitas mencurigakan. Nah, boleh, gunakan haknya. Tetapi ingat pada satu titik, hak itu berubah menjadi kewajiban. Jadi Bapak Ibu satu titik nanti, hak tadi bisa berubah jadi kewajiban. Kalau kewajiban itu tidak boleh dielakkan, tidak bisa dielakkan. Coba bayangkan Bapak dan Ibu. Kemarin dengar itu, di mana itu tempat tragedi meninggalnya anak gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Di mana kejadiannya itu? Nah, yang saya ingin cerita, Swiss itu salah satu negara yang paling ketat memperlakukan bela negara. Jadi setiap warga negara di Swiss yang usianya, kalau Swiss patokannya 16 tahun, Pak, dianggap dewasa. 16 tahun ke atas, sepanjang dia sehat jasmani dan rohani, wajib ikut bela negara. Yang lebih ketat lagi di sana itu Bapak Ibu, sama dengan Korea Selatan, dia juga wajib bela negara. Dia menggunakan update, setiap 5 tahun update bela negara. Yang lebih mengejutkan lagi Amerika. Amerika itu negara superpower. Siapa yang meragukan kekuatan persenjataan Amerika? Tapi tahukah Bapak dan Ibu, di Amerika itu setiap warga negara 18 tahun ke atas tidak satupun yang lolos dari upaya bela negara. Padahal kalau dipikir persenjataan hebat. Apa yang ditakutkan? Dikhawatirkan bangsa itu pecah dari dalam. Itu yang dikhawatirkan. Dan bukan cuma 2 negara itu, berbagai negara di dunia mengupayakan itu. Hanya kita di Indonesia ini yang santai-santai saja. Kebetulan Bapak dan Ibu jadi CPNS, andaikan tidak diperkenalkan nilai-nilai bela negara. Dan lebih untung lagi Bapak dan Ibu ikut latsar pada saat kondisi masih ujung pandemi. Andaikan ini klasikal murni, 1 minggu Bapak dan Ibu digembleng oleh TNI Polri. Coba tanya angkatan sebelumnya. Paling di bawah Satpol PP. Coba tanya kata angkatan yang tahun sebelum COVID. Apa yang mereka lakukan 1 minggu pertama ketika masuk asrama? Itulah nilai-nilai bela negara, penanaman nilai-nilai bela negara. Nah, Bapak dan Ibu ini bersyukur karena sedang pandemi. Jadi klasikalnya cuma 1 hari nilai bela negaranya. Itu pun hanya bermain-main. Kalau angkatan sebelumnya, jangan dikira saya berbohong, tanya saja teman-temannya yang ikut latsar sebelum pandemi. Apa yang mereka lakukan minggu pertama? 1 minggu itu. Setelah selesai itu baru diperlakukan penilaian sikap. Karena di situ kan membangun sikap bela negara. Begitu selesai materi itu 1 minggu, baru mulai evaluator bekerja. Mulai memonitoring sikap perilaku. Masalah nilai sikap perilaku itu. Gitu ya. Jadi satu ketika nanti kita ini wajib. Tergantung kebutuhan negara. Maka kita harus bersiap-siap. Kira-kira itu regulasinya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti diwajibkan, bukan karena perintah siapa-siapa, itu karena kesepakatan kita.
Mana buktinya kesepakatan? Karena undang-undang dasar itu dirumuskan oleh orang-orang yang mewakili Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang menunjuk mereka mewakili suara kita semua, mereka merumuskan. Maka lahirlah pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ada hak, ada kewajiban. Hak boleh digunakan, boleh tidak. Kewajiban tidak bisa dielakkan. Begitu seterusnya kalau mendalami regulasinya seperti yang ada di bahan tayang ini. Oke, saya lanjut. Nah, saya langsung saja kepada nilai-nilai. Nilai-nilai bela negara ini ada, sekedar mengulang saja. Kan ini agenda 1. Ada berapa? 7. Ada berapa? 5, Pak. 5. Meskipun ada poin-poin yang lain, ada materi yang lain menyebut 6. Kalau kita kembali ke regulasi ada 5. Mana buktinya? Coba lihat ini. Nih, lihat kursornya. Ada 5 saja kan? Ada yang nambah, yang ke-6 itu motivasi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Itu cuma tambahan. Kalau kita kembali ke regulasi cuma ada 5. Oke. Nah, apa itu? Yang pertama adalah cinta tanah air. Nah, kita bicarakan ini nilai dasarnya. Nilai dasar ini melahirkan indikator. Satu nilai dasar melahirkan 6 indikator. Dengan demikian, indikator nilai dasar bela negara ada berapa? Ada berapa, Bapak Ibu? Satu nilai bela negara melahirkan 6 indikator. 10. Ya? Ada? 30. Ya, 30. Kalau dia kita jadikan 6 menjadi 36. Mari kita lihat indikator pertama. Yang mau diimplementasikan itu adalah indikatornya. Karena itu tanda-tanda atau indikasi. Jadi yang pertama apa? Nah, cinta tanah air, indikator pertama mencintai, menjaga, melestarikan lingkungan hidup. Nah, ini indikator pertama. Nah, yang sekarang yang kita bayangkan bagaimana menerapkan ini di tempat tugas. Apakah benar lingkungan kerja kita itu sesuai dengan nilai-nilai cinta tanah air? Itu indikator pertama. Mencintai, menjaga, melestarikan lingkungan. Coba kita lihat lingkungan kantor kita itu. Lingkungan ini termasuk kebersihan di dalamnya. Jadi mohon maaf, ini sekedar ilustrasi, ada gambar ini. Coba lihat. Ini bangsa ini Bapak, kursor saya ya, lihat kursor. Tidak pernah teriak-teriak mereka cinta tanah air. Tapi coba lihat faktanya. Coba lihat faktanya. Inilah negara yang teriak-teriak cinta tanah airnya. Ini kita orang semua ini. Oh, kita orang yang paling vokal berteriak. Kalau ada yang ganggu NKRI, kita yang paling mencintai NKRI. Tetapi di tempat tugas, coba perhatikan itu. Apa yang terjadi? Tempat pembuangan sampah tidak jelas. Olehnya itu, kabupaten di Sulawesi Tengah ini begitu sulit mendapatkan adipura, kecuali Luwu. Itu menggambarkan kecintaan terhadap tanah air. Karena itu nilai kebersihan, menjaga lingkungan, itu nilai-nilai bela negara itu Bapak. Jadi membela negara itu jangan membayangkan harus mengangkat senjata. Nah, olehnya itu begitu ada penugasan, bagaimana implementasinya ya? Kalau mungkin Bapak dan Ibu membuat tong sampah, menanam bunga, atau mengecat pagar bunga, itu sudah mengungkapkan rasa cinta terhadap tanah air. Nanti ada 2 penugasannya Bapak dan Ibu. Pertama, yang kita seminarkan itu rancangan aktualisasi. Yang kedua adalah penerapan nilai-nilai bela negara. Cuman tugas ini tidak diseminarkan. Dilaporkan bahwa saya sudah mengimplementasikan nilai bela negara, nilai cinta tanah air, indikator menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Kegiatannya adalah 1, 2. Laporannya kalau dulu menjadi lampiran laporan aktualisasi. Bisa juga dilaporkan secara terpisah langsung ke penyelenggara.
Begitu seterusnya Bapak dan Ibu. Tinggal dipilih, ada 30 anak. Ada 30 anak. Bagaimana mengimplementasikan dalam pekerjaan. Menghargai, dan seterusnya. Nilai yang kedua apa? Sadar berbangsa dan bernegara. Disiplin bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Nah, bagaimana implementasinya ini? Nanti tugas saya di Kolabjar seputar itu. Kita menganalisis kemudian bagaimana menerapkannya. Jadi saya tidak jelaskan satu persatu karena ini hanya mengingatkan kembali tentang materi agenda 1. Sesungguhnya ini Bapak dan Ibu sudah terima di agenda 1. Cuma saya ingatkan bahwa inilah yang penting dari nilai-nilai bela negara. Dan tugas di Kolabjar itu sekitar ini. Tugas untuk hari pertama. Bagaimana mengimplementasikan, menghargai suku agama dalam penyelenggaraan tugas jabatan masing-masing. Harus bisa diformulasikan dalam bentuk kalimat. Begini penerapannya, Pak. Begini penerapannya nilai sadar berbangsa dan bernegara, indikator menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ke-6. Jadi nanti tugas di Kolabjar sekitar ini saja. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai dasar. Oke, saya anggap tuntas ini ya. Agenda 1 saya anggap tuntas. Nilai bela negaranya ya, untuk nilai-nilai bela negara. Ya. Nah, begitu yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi Pancasila ini Bapak dan Ibu bukan dipikirkan pagi hari, disahkan sore. Prosesnya sangat panjang. Panjang prosesnya Bapak Ibu sehingga lahir ini komitmen, konsensus bersama. Jadi yang kalau kita cek kembali sejarah, ada yang memfinalisasi, kan dulu yang dibentuk pertama kan BPU PKI, Badan Persiapan. Setelah itu, setelah selesai Badan Persiapan, baru menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau kita lihat anggotanya ada 9 orang. 9 orang, 5 itu agamawan. Jadi kalau dari kalangan Muslim itu, sesungguhnya yang ada di belakang Tintangnya yang menjadi pemikir lahirnya Pancasila itu adalah neneknya Gus Dur, Ki Haji Hasyim Ansari dan Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan itu adalah pendiri Muhammadiyah. Sedangkan neneknya Gus Dur pendiri Nahdlatul Ulama. Siapa yang orang aktif yang melaksanakan pikiran dua tokoh besar ini? Ada di dalamnya Ki Haji Wahab Hasbullah, ada Ki Haji Tubagus, ada M. Natsir, ada 5 pokoknya di situ, semua pemikir-pemikir agamawan. Dari kalangan nasionalis diwakili oleh Tuan Maramis, Mr. Maramis, beliau juga agamawan dari Kristen Maramis, kemudian ada Muhammad Yamin, ada Bung Hatta, ada Bung Karno. Jadi 4 nasionalis, 5 agamawan. Jadi kalau ada orang mengatakan Pancasila ini salah, maka dia itu artinya dia lebih pintar, lebih hebat, lebih suci, lebih segalanya dari Kiai Haji Hasyim Ansari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena idenya dua tokoh inilah yang dijabarkan oleh 5 orang agamawan yang diutus menjadi ketua, menjadi anggota PPKI. Jadi ada bilang, oh Pancasila itu tidak benar, Pak. Berarti dia lebih hebat. Lebih hebat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena ini kan pemikiran beliau. Lebih hebat dari Kiai Haji Hasyim Ansari. Dia lebih suci dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, orang-orang ini tidak punya kepentingan apa-apa, Bapak Ibu. Nah, ada kepentingan politik. Karena memang background-nya bukan dari latar belakang partai. Orang-orang yang ingin melihat bangsa ini bagaimana ke depan. Itulah sebabnya dengan mudah para ulama yang mewakili umat Islam yang mayoritas ketika merumuskan Pancasila itu dengan mudah menganulir 7 kata sakral itu. Jadi Pancasila ini seperti dia Bapak Ibu. Seperti Misakul Madinah atau Piagam Madinah atau Madinah Charter. Itulah piagam pertama di muka bumi yang dicetuskan langsung oleh Nabi di Madinah. Piagam Madinah itu kan konsensus. Konsensus kan itu. 47 pasal.
Konsensus siapa? Umat Islam, Kristiani, Majusi, Yahudi, kemudian ditambah puluhan kabilah. Menyatukan pendapat. Kalau istilah agamanya berijtihad, mengerahkan seluruh kemampuan berpikir. Maka lahirlah Piagam Madinah itu. Makanya susunan Pancasila itu kalau kita lihat dari segi susunan, yang pertama itu apa? Nilai ketuhanan. Kenapa nilai ketuhanan? Karena Khalik yang menciptakan. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang diciptakan. Mohon maaf kalau di dalamnya ada Ustadz. Ada ayat yang mengatakan, sering saya dengar dari Mubalik ya. Salah satu yang menyebabkan orang yang sholat itu celaka adalah, coba lihat, coba kata, celakalah orang yang mendirikan sholat. Karena apa? Karena lalai apa? Siapa yang tahu itu? Tanda-tanda orang yang sholat tapi celaka, satu. Siapa yang tahu? Siapa yang Ustadz? Atau Ustazah? Pak Ari? Kita sholat tapi dianggap celaka. Tergesa-gesa. Ya? Tergesa-gesa. Ya, itu kalau pelaksanaannya. Kalau ini kita bicara implementasi sholat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu orang yang celaka yang sholat itu adalah ketika dia menghardik anak yatim. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah mengurus orang miskin dan anak yatim itu urusan kemanusiaan atau tidak? Kemanusiaan. Ya, coba lihat ya. Jadi nilai ketuhanan pertama, kemudian baru nilai kemanusiaan. Karena tidak ada gunanya kita memiliki nilai ketuhanan, ibadahnya bagus, sholatnya terjaga, tetapi di lapangan, di masyarakat, kita tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Maka celakalah dia sholat itu. Kira-kira begitu ya. Mohon maaf kalau salah, karena saya memang tidak pernah singgah di pesantren. Tapi saya pernah dengar penceramah mengatakan begitu. Salah satu ciri orang celaka dia sholat adalah jadi memang sudah diurut setelah nilai ketuhanan, karena yang mikirkan ini orang yang ahli di bidangnya, Bapak. Orang yang belasan tahun cuma di pesantren. Belasan tahun hidupnya hanya mengurus pesantren, tiba-tiba diberi amanah. Coba kau pikirkan, bagaimana meletakkan Indonesia ini ke depan. Jadi Mahatma Gandhi itu salah seorang pemikir dunia yang diakui. Mahatma Gandhi. Tapi Mahatma Gandhi satu kelemahannya, gagal menciptakan seperti Pancasila di Indonesia. Itulah sebabnya India pecah menjadi 3. Yang pecah duluan itu apa? Pakistan. Yang kedua Bangladesh. Nah, sekarang lagi terancam lagi. Kenapa? Karena tidak ada alat yang bisa mempersatukan perbedaan itu. Sebentar, ada yang toki pintu. Salam. Jadi begitu Bapak Ibu. Siapa yang mengira kok Jerman negara superpower? Julukan negara Jerman itu apa Bapak? Apa julukannya Jerman? Siapa yang tahu? Negara apa dia? Dijuluki negara Panzer. Karena Panzer terbaik itu dibuat-buatan Jerman. Tetapi bisa pecah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Apa sebabnya? Uni Soviet negara superpower. Pecah berkeping-keping. Coba lihat itu. Korea, macan Asia, macan ekonomi Asia. Pecah. Utara dan selatan. Dan Indonesia ini sesungguhnya lebih rawan. Andaikan tidak ada Pancasila, sudah lama. Sudah lama kita. Mungkin hari ini kita masih ada di hutan. Memikul dum-dum. Perang saudara, Bapak. Karena Pancasila inilah. Jadi kalau ada mengatakan ini, makanya nilainya itu yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Karena ini pernah dicontohkan Nabi ketika berada di Madinah. Jadi Nabi tidak memaksakan ajaran yang dibawanya, tetapi membuat kesepahaman, membuat kesepakatan. Itulah yang disebut Misakul Madinah atau Piagam Madinah.
atau Madinah Carter. Dan itu diakui piagam pertama di muka bumi. Menyatukan berbagai perbedaan. Ya. Nah, itulah Pak filosofi kenapa kita yakin. Ya. Kalau benar di dalam dirinya ada nilai ketuhanan, dia pasti merindukan nilai kemanusiaan. Karena dia naik kelas, tidak sekedar uhuah Islamiyah, tapi uhuah insaniyah. Dia naik kelas. Pasti dia menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Kalau benar ada nilai kemanusiaan di dalam dirinya, dia pasti merindukan persatuan. Kalau dia benar-benar mau bersatu, pasti dia mengedepankan musyawarah. Ditanya, orang Aceh maunya apa? Orang Papua maunya apa? Mari kita duduk bersama. Kita kedepankan musyawarah untuk mengakomodir berbagai perbedaan. Kalau sudah musyawarah, itulah pintu masuk keadilan sosial. Sudah itu pintu memasuki keadilan sosial. Adil bagi semua orang. Jadi Pancasila ini sekali lagi bukan disusun pagi hari, tergesa-gesa, sore disahkan. Ada proses pemikiran di internal agamawan dulu. Kemudian berkompromi dengan nasionalis. Berkompromi dengan Bung Karno, dengan Bung Hatta, dengan Muhammad Yamin, dengan Maramis. Akhirnya sampai pada kesepakatan menghilangkan 7 kata sakral. Ya. Kalau 7 kata sakral itu saya kira orang yang sering baca sejarah dia tahu. Ya. Oke, nah, yang berikutnya apa? Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, karena dia sudah memahami wawasannya benar, kemudian muncul gairahnya, patriotismenya untuk menjaga, maka dia tidak menjadikan hal yang berat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke. Di sini kita dilahirkan, di sini kita dibesarkan, meskipun ajal itu urusan Tuhan, tetapi 80% sampai 90% kita yakin akan meninggal di sini. Tempat kita dilahirkan, tempat kita dibesarkan, kemungkinan menjadi tempat akhir menutup mata. Kalau diobok-obok orang, nggak mungkin kita biarkan begitu saja. Kecuali orang yang tidak paham saja. Oke, inilah nilai-nilainya. Saya tidak ulas satu persatu. Memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ini nanti sebagian kecil di klasikal akan diperkenalkan. Sebagian kecil. Karena hanya 1 hari. Hanya 1 hari bela negaranya. Kalau dulu 1 minggu, ini 1 hari, ya sebagian kecil lah, mungkin 1-2 poin. Oke, saya tinggalkan ini, kita masuk. Inilah yang terakhir tadi Bapak Ibu. Nilai-nilai bela negara itu nanti Bapak dan Ibu membuatnya seperti ini. Misalnya, coba lihat. Saya kira di emosi juga ada, di Kolabja juga ada. Nanti diarahkan oleh penyelenggara terakhir. Angkatan, nama, instansi. Nilai bela negara apa di sini? Terserah, pilih 1 sampai 5. Kemudian ambil indikator 1-nya mungkin atau indikator 2-nya. Buatlah aksinya. Mencintai tanah air, mencintai lingkungan, ya menanam bunga 1. Yang kedua, aksi kedua mengecat pot atau pagar atau melakukan kebersihan lingkungan atau membuat jadwal. Tidak usah jauh-jauh, mungkin di poli A, di poli B, poli C, sepanjang bukan poligami. Kalau teman di kesehatan ya, biasakan ada poli-poli itu ya. Bagaimana mengendalikan kebersihan di poli mata misalnya, atau di poli anak. Ya. Mungkin letak tong sampah diperbaiki atau ditambah. Itu upaya untuk menanamkan nilai bela negara. Jadi kita sadar ini bentuk kepedulian saya terhadap NKRI. Meskipun pekerjaannya dalam lingkup yang sangat kecil. Yang penting itu adalah komitmennya, niatnya itu. Ngapain Anda baca chat itu? Jadi Bapak dan Ibu kalau biasa nanti makan buah yang ada bijinya, buah apa saja, durian, mangga, apa. Ya, jangan langsung dibuang ke laut. Simpan saja di mana-mana itu. Begitu kering, Bapak dan Ibu pas jalan-jalan keluar kota, buang saja kemana-mana sepanjang itu daerah hutan. Itu kan bukti bahwa kita ingin menjaga hutan itu. Satu ketika nanti karena tanah kita ini subur, apa yang kita buang di Salodik itu, biji mangga, biji durian, biji semangka, biji apa saja.
Satu ketika pada saat nanti akan tumbuh. Nah, kalau sudah tumbuh, jangan diklaim itu milik saya. Jangan. Biarlah siapa saja yang memetik itu. Yang penting kita selaku warga negara ada kesadaran ingin menjaga lingkungan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai dasar berakhlak. Nah, yang paling penting Bapak dan Ibu perhatikan di sini di kode etiknya, karena ini panduan perilaku. Dalam implementasinya Bapak Ibu. Jadi nilainya berorientasi pelayanan, indikatornya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nanti Bapak dan Ibu membuat rancangan itu mulai dari kegiatan, kemudian kegiatan melahirkan tahapan atau langkah-langkah. Yang ingin dikaitkan dengan nilai dasar dua. Yang pertama kegiatannya itu sendiri, yang kedua tahapannya atau langkah-langkah mewujudkan kegiatan. Di mana letak keterkaitannya? Misalnya begini, Bapak dan Ibu menyusun kegiatan atau langkah-langkah. Langkah pertama persiapan. Kegiatan pertama persiapan. Lahirlah sejumlah langkah-langkah. Minimal 3. Itu kesepakatan itu. Satu kegiatan minimal 3 tahapan atau langkah-langkah. Nah, di langkah-langkahnya ini juga diminta dikaitkan dengan nilai-nilai dasar. Misalnya sampai pada kegiatan sosialisasi. Sosialisasi alat atau sistem yang Bapak dan Ibu bangun itu kepada calon pengguna. Disosialisasikan lewat apa lah? Apakah lewat YouTube, apa lewat leaflet, atau melakukan pertemuan langsung boleh. Nah, kita tanya, kenapa tidak masuk nilai berorientasi pelayanan, indikator memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat? Kenapa itu tidak masuk? Silakan dijelaskan. Kalaupun itu masuk, ditanya juga, kenapa Anda masukkan nilai ini? Kenapa begitu pertanyaannya? Dalam rangka mengukur pemahamannya. Paham atau tidak? Kira-kira begitu. Anda masukkan ditanya, Anda tidak masukkan juga ditanya. Kenapa ditanya? Ya mengukur paham atau tidak dengan nilai-nilai dasar itu. Karena ini inti dari Latsar ini. Kita ini kan Latsar ini endingnya, muara akhirnya adalah menciptakan PNS yang profesional dan berkarakter. Kalau profesionalnya kita tidak ragu karena Bapak dan Ibu direkrut pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan terakhir. Jadi profesionalnya hampir kita tidak ragu. Yang ragu ini karakternya. Membangun karakter. Nah, karakter itu, sifat itu terbangun kalau ada nilai-nilai di dalam. Kalau setiap orang masuk di lembaga itu berkarakter, maka melahirkan lembaga yang berwibawa, lembaga yang bermarwah. Orang bilang, publik bicara di luar, kalau ada anaknya sakit atau tetangganya sakit, langsung dia rekomendasikan, bawa ke puskesmas A. Oh, bagus sekali itu layanannya di sana. Tapi sebaliknya, begitu dia dengar, kami bawa kemana anaknya kami? Ke sini, enggak usah bawa Pak. Bikin kecewa saja itu, enggak usah ke sana. Karena lembaganya tidak berkarakter. Tidak berwibawa. Maka tidak heran nanti ke depan orang lahir ke rumah sakit Akhirat, rumah sakit Bala Keselamatan, rumah sakit Budi Agung, Samaritan, mungkin juga rumah sakit Muhammadiyah. Karena mereka mampu membangun orang-orang yang berkarakter di dalamnya. Tidak sekedar profesional, tapi berkarakter. Begitu ya. Jadi semua kebutuhan, semua kegiatan yang dia rumuskan itu berangkat dari kebutuhan orang yang dilayani. Itulah nilai dasar berorientasi pelayanan, indikator pertama. Tinggal dicocokkan dengan tahapan atau langkah-langkah yang mendukung kegiatan. Makanya saya ingin katakan, orang yang lancar menyusun rancangan ini apabila dia memahami dua hal. Yang pertama tugasnya sendiri, yang kedua adalah nilai-nilai dasar. Karena menyusun rancangan itu mengintegrasikan nilai dasar pada pekerjaan. Kan itu intinya. Nah, sulit orang meskipun dia pahami semua nilai dasar, tapi dia tidak paham langkah-langkah pekerjaan di tugas jabatan. Begitu juga sebaliknya. Oh, dia sangat paham itu tugas jabatannya, tapi dia tidak paham nilai dasar. Maka sulit dia menyusun rancangan
aktualisasi nilai-nilai dasar. Sulit. Maka dua hal itu menjadi syarat. Paham pekerjaan, paham nilai dasar. Baru dia mulus menyusun rancangan. Karena yang mau digali nanti di pertanyaan itu, disenggol-senggol juga itu substansi kegiatan, tetapi yang tidak disenggol adalah penanaman nilai-nilai dasar. Pasti ditanyakan. Anda muat ditanya, Anda tidak muat ditanya. Kenapa tidak dimuat nilai dasar melakukan perbaikan tiada henti? Apa alasan? Kalau kita muat ditanya juga, kenapa pada saat menyiapkan bahan, Anda masukkan nilai dasar berorientasi pelayanan, indikator melakukan perbaikan tiada henti? Apa alasan? Nah, dari sanalah terukur orang memahami dengan tidak. Gitu ya. Nah, yang kedua apa? Saya tidak ulas secara detail. Akuntabel. Ini nilai dasar. Akuntabel itu secara sederhana diartikan apa? Sederhananya. Apa itu akuntabel? Tinggal sedikit waktu kita, Bapak. Akuntabel itu apa? Hah? Tanggung jawab. Ya, itu bahasa hari-harinya bertanggung jawab. Sebenarnya dalam konteks ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pekerjaannya itu tiba-tiba masyarakat berkata tidak akuntabel. Dari mana dia lihat? Pertama dari input, tidak akuntabel. Kemudian dari proses, memang bagus inputnya, tapi prosesnya yang tidak akuntabel, sulit dipertanggungjawabkan. Yang kemudian outputnya. Nah, satu-satunya nilai yang paling sering berulang di semua tahapan adalah ini satu. Ada dua pengalaman saya. Yang pertama akuntabel. Hampir tidak ada satupun tahapan yang tidak dimasuki nilai akuntabel dengan indikator tertentu. Karena indikatornya kan banyak. Jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, pasti. Jadi akuntabel ini tahapan pekerjaan apapun yang dibuat oleh seseorang, pasti dia ikut. Dengan demikian kita menyimpulkan bahwa pekerjaan di birokrasi ini memang menuntut tanggung jawab. Menuntut tanggung jawab. Ya. Indikator kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan seterusnya. Jadi Anda fokusnya di kode etik. Kalau Bapak dan Ibu bekerja sesuai dengan kode etik, di kemudian hari terjadi masalah, malpraktek misalnya, maka lembaga ikut bertanggung jawab mengadvokasi Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak dan Ibu bekerja memang keluar dari SOP, keluar dari kode etik, ya silakan bertanggung jawab masing-masing. Karena memang awalnya Bapak dan Ibu sudah melanggar kode etik. Ngapain lagi dibela? Untuk apa mau diadvokasi? Nah, jadi lihat itu panduan perilaku sebagai kode etik. Kode etik ini Bapak Ibu bukan sekedar benar salah, tetapi ini soal pantas atau tidak pantas. Itu namanya kode etik. Jadi tidak sekedar mengedepankan sesuatu benar atau salah, tetapi yang ikut dijaga pantas atau tidak pantas untuk dilakukan. Itu akuntabel. Nah, yang berikutnya sambil kompeten. Nah, kompeten ini Bapak Ibu kita untuk menjaga kemampuan. Kompeten itu, kalau kompeten sebenarnya kalau mengacu ke Undang-Undang Nomor 5, ada 3. Kompetensi teknis, manajerial, dan apa lagi satu? Nah, ingat-ingat itu kompetensi. Sosial kultur. Ya, sosial kultur. Kalau kompetensi teknis, ukurannya kualifikasi pendidikan yang pertama. Yang dimaksud dengan kualifikasi pendidikan itu adalah pendidikan terakhir dengan jabatan yang dia duduki. Yang kedua, untuk melihat siapa yang lebih berkompeten, maka indikator kedua yang digunakan. Apa itu? Keikutsertaan di berbagai pertemuan ilmiah yang terkait dengan profesi dia. Jadi sertifikat webinar, sertifikat seminar, simposium, lokakarya, dan sejenisnya, dan lain-lain sejenisnya terkait dengan pengembangan kapasitas keilmuan. Karena itu dijadikan indikator kedua. Kalau A dan B sama-sama
sama-sama perawat dan sama-sama nes, misalnya ya, gelarnya sama-sama diakhiri dengan nes ya keahliannya, atau sarjana farmasi disertai dengan apotekernya, sama-sama, tetapi tinggal sama-sama ijazah terakhirnya begitu, tinggal dilihat nanti siapa yang paling banyak mengikuti kegiatan ekstranya. Apakah itu seminar, lokakarya, simposium, pertemuan-pertemuan ilmiah lain. Itu yang membedakan kompetensi teknis. Pengukuran siapa yang paling kompeten. Yang kedua manajerial. Manajerial itu kemampuan mengelola profesinya. Kan manajer. Manajemen. Manajemen itu kan menata, mengelola, mengatur. Ya. Kemudian sosial kultur. Sosial kultur ini kemampuan membangun jaringan. Kerjasama. Bagaimana di tengah kemajemukan ini dia mampu bekerja sama dengan orang yang berbeda berbagai latar belakang. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda profesi. Dia mampu bekerja sama. Itu namanya kompetensi sosial kultur. Indikatornya silakan dibaca. Waktu kita tinggal berapa menit kalau timersnya Bapak dan Ibu? Berapa menit lagi? Supaya saya atur. Sekarang 11.23, Pak. Berarti tinggal 7 menit, begitu? Iya, Pak. Iya, Pak. Minta maaf ini, Pak. Ya, memang harus diingatkan, yang keasikan. Loyal. Bolehkah kita menolak perintah atasan atau menolak untuk melakukan pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat dalam hal tertentu? Bisa kira-kira? Bisa atau tidak? Ya? Bisa atau tidak Bapak Ibu? Bisa, Kita menolak pelayanan kepada masyarakat datang, mohon maaf kita tidak bisa layani. Atau ada permintaan atasan tetapi Anda menolak. Boleh atau tidak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Olehnya itu yang dimaksud dengan NKRI harga mati, setia pada NKRI itu adalah setia pada apa itu? Ini kan loyal itu Pancasila, Undang-Undang Dasar, setia pada NKRI serta pemerintah yang sah. Nah, pertanyaannya yang mana itu NKRI? Jangan salah alamat. Kita sudah loyalitas tingkat tinggi, tetapi salah alamat. NKRI harga mati. Ya, yang mana NKRI itu? Siapa yang bisa jawab? Supaya tidak mengantuk saja. NKRI itu yang mana sih? Ya, waktu kita semakin mepet. NKRI menurut Bapak dan Ibu yang mana? Karena kita loyalnya itu kepada NKRI. Kesetiaan tanpa akhir itu kepada NKRI. Yang dimaksud dengan NKRI itu yang mana? Oke? Ada yang bisa? Satu orang saja. Menurut saya NKRI itu adalah jadi kalau ditanya, Pak, di mana saya bisa lihat terjemahan Pancasila? Siapa yang tahu terjemahan Pancasila itu di mana bisa dilihat? Di Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar. bukan di pembukaannya. Di Undang-Undang. Jadi mulai dari pembukaan sampai batang tubuhnya. Jadi terjemahan Pancasila itu di Undang-Undang Dasar 45. Nah, NKRI itu sudah itu dia Undang-Undang Dasar 45 itu beserta turunannya. Kalau setelah Undang-Undang Dasar apa di bawahnya? Hierarki aturan perundangan. Setelah Undang-Undang Dasar apa? Setelah Undang-Undang Dasar Ibu Nita, di bawahnya apa? Pasal-pasal. Batang tubuh Pak, pasal-pasal. Tidak. Kita hierarki tata urutan atau hierarki perundang-undangan di Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar menjadi sumber dari segala sumber hukum, saya tadi posisikan kan Pancasila itu kalau mau lihat terjemahannya ada di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu kan sifatnya umum. Maka turunan pertamanya adalah
Perpres Pak mungkin. Undang-undang. Jadi undang-undang. Habis undang-undang garing Perpu. Karena Perpu itu peraturan pengganti. Setelah itu baru turun ke Perpres. Perpres. Bukan. PP Pak. Peraturan pemerintah dulu. Pemerintah. Habis itu baru Perpres. Nanti Perpres dia masuk ke sektoral. Permen ini, permen itu, permen dan seterusnya. Baru dia turun ke Perda provinsi, Perda kabupaten, Pergub, Perbub. Ya. Nah, kalau Anda setia pada NKRI, setialah pada aturan itu. Karena yang dimaksud dengan NKRI itu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45. Kenapa TNI semua angkatan hari ini berada di Papua? Dalam rangka apa itu? Dalam rangka apa? Itu ada KKB kan, ada kelompok kriminal bersenjata. TNI ke sana dalam rangka apa itu? Bela negara, Pak. Melaksanakan perintah undang-undang. Jadi karena perintah undang-undang Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan pelaksana kebijakan publik tertinggi itu adalah undang-undang. Teman-teman di pendidikan mengeksekusi undang-undang tentang pendidikan nasional. Teman-teman di kesehatan mengeksekusi undang-undang tentang kesehatan. Teman-teman di penanggulangan bencana mengeksekusi undang-undang tentang penanggulangan bencana. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau mau NKRI, lihat SK-nya Bapak dan Ibu. Itulah NKRI. Ketika Bapak dan Ibu tunduk kepada SK itu melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, Anda sedang setia kepada NKRI. Kenapa? Karena konsideran undang-undang, konsideran SK-nya Bapak dan Ibu nanti dibaca. Menimbang, mengingat. Apa yang ditimbang, apa yang diingat? Undang-undang, kalau dia di kesehatan, undang-undang nomor sekian, nomor 12, tahun sekian tentang kesehatan. Kalau dia di pendidikan, undang-undang nomor sekian tentang pendidikan nasional. Baru diturunkan ke peraturan pemerintah. Baru diturunkan kepada Permenkes. Baru diturunkan kepada Perbub. Baru masuk uraian tugas. Ketika Anda setia pada SK-nya, itu namanya setia pada NKRI. Ingat Bapak dan Ibu, tidak ada satupun aktivitas PNS di birokrasi yang tidak jelas aturannya. Semua ada aturan main. Tidak ada satupun yang tidak ada aturannya. Anda direkrut mulai dari penerimaan sampai pensiun, jelas aturan main. Kenapa hari ini Bapak dan Ibu menggunakan baju putih, kemudian di bawahnya gelap? Kenapa kira-kira? Kenapa hari ini Bapak dan Ibu menggunakan baju putih? Kemudian di bawahnya hitam atau gelap. Kira-kira kenapa itu? Muhammad Landri kenapa? Kenapa? Karena aturan dari... Karena aturan Bapak. Jadi ingin saya katakan, sedangkan pakaian saja ada aturan. Pakaian saja ada aturan mainnya. Apalagi kalau sudah mengeluarkan uang negara. Anda merawat orang di rumah sakit itu pakai uang negara. Tidak mungkin tidak ada aturan mainnya. Nah, setia kepada NKRI artinya taat pada aturan. Maka pertanyaan saya tadi, bolehkah kita menolak publik yang dilayani untuk tidak dilayani? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh sepanjang melanggar aturan. Jadi standarnya di aturan. Mengatakan boleh atau tidak, lihat aturan mainnya, lihat SOP-nya. Bolehkah kita tidak melaksanakan perintah atasan? Boleh. Sepanjang bertentangan dengan aturan. Jadi standarnya aturan Bapak Ibu, karena itu NKRI. Dan NKRI harga mati. Oke? Jangan ada orang di baju kaosnya begitu besar ditulis di belakangnya NKRI harga mati. Pas lampu merah dia serobot. Nah, itu karena dia tidak paham siapa itu NKRI, di mana itu NKRI. Dia tidak paham. Nah, PNS melaksanakan tugas jabatannya harus berdasarkan pada aturan. Maka baca itu Juklak, baca itu Juknis, baca itu pedoman operasional, baca itu SOP. Supaya kita bekerja sesuai dengan aturan.
Itulah namanya loyal. Itu indikator pertama. Makanya kalau seandainya nanti di kegiatannya, di tahapan pekerjaannya, ada hal-hal yang prinsip, misalnya membuat rekam medis. Nah, tidak sembarang itu, pakai aturan. Nah, maka masalah nilai dasar memegang teguh. Atau indikator memegang teguh. Menjaga nama baik bersama ASN, pimpinan, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, tinggal berapa menit? Hampir habis, adaptif. Ini kan kita sedang apa? Siapa yang tahu itu VUCA? VUCA. Volatility, Volatile, terus Nah. uncertain, Nah. terus apa namanya? kompleksitas, Complexity sama Ambiguity. ambiguity. Jadi negara dunia hari ini sedang dilanda gejolak, melahirkan ketidakpastian. Ketidakpastian itu bersifat kompleks karena berhubungan satu dengan yang lainnya. Akhirnya berujung pada ambigu. Ambigu itu apa? Kegamangan. Menjadi gamang kita. Mengambil keputusan salah, tidak mengambil keputusan salah. Nah, itulah sebabnya harus dibangun kemampuan beradaptasi dengan semua gejolak itu. Bagaimana caranya? Satu, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Salah satu manusia yang celaka hari ini adalah mereka yang menolak perubahan. Dunia sedang berubah, kita tidak berubah. Jadi salah satu orang yang celaka apabila dia menolak perubahan. Tapi ada yang lebih celaka yang selalu berubah-ubah. Pagi lain, siang lain, sore lain. Nah, itu juga masalah itu. Belum dikerjakan yang pagi, dia sudah berubah di siang hari. Oh, berubah lagi, Pak. Jadi kita memang harus beradaptasi dengan perubahan. Memiliki kemampuan adaptif. Kenapa kita beradaptasi? Apa tujuan akhirnya juga? Beradaptasi dengan perubahan. Kira-kira apa tujuan akhirnya? Coba, Ibu Nita. Apa tujuan akhirnya kita beradaptasi dengan perubahan ini untuk apa sih? Untuk bertahan hidup, untuk survive, supaya birokrasi ini diakui oleh publik. Tidak menjadi sasaran demonya publik. Kita bisa bertahan karena kita melakukan aktivitas sesuai dengan kondisi eksternal yang terus berubah. Kita mampu beradaptasi dengan perubahan. Kenapa Nokia dan BlackBerry ditinggalkan konsumen? Karena tidak berubah. Jadi dia tidak survive. Kenapa dinosaurus punah? Tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Jadi kalau mau birokrasi ini eksis, lakukanlah perubahan. Oke? Maka terus berinovasi. Berinovasi. Selalu melakukan hal yang baru-baru. Yang terbaru. Ya. Adaptif namanya. Nah, yang terakhir, kolaboratif. Nah, pas jamnya ya. Kolaboratif itu memberi kesempatan kepada berbagai pihak. Anda harus tahu bahwa tidak ada satu orang staf bekerja secara mandiri. Dia membutuhkan staf yang lain. Dokter ahli sekalipun. Kalau ada berita mengatakan Dr. Handoko sukses memisahkan operasi kembar siam. Sebenarnya yang berkeringat dingin itu suster. Kan gitu ya. Cuma orang tahu karena beliau ketua tim operasi. Andaikan suster Mbalelo, dia sembunyi itu alat-alat operasi pada saat durasi dibutuhkan. Nah, maka celakalah semua pekerjaan. Maka yakinlah bahwa tidak ada satupun pekerjaan yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada satu seksi bekerja tanpa bantuan seksi lain. Tidak ada bidang bekerja tanpa bantuan bidang lain. Tidak ada kantor OPD bekerja tanpa bantuan OPD lain. Ya. Jadi Anda dokter, Anda harus hargai orang di administrasi. Karena tidak ada semua itu kertas, tidak ada semua laptop itu kalau orang di tata usaha, di sekretariat ogah-ogahan. Tidak ada perencanaan itu, tidak ada perencanaan obat. Karena yang menyusun perencanaan itu teman-teman di sekretariat. Ya. Maka tidak ada orang yang lebih hebat. Semua sama. Olehnya itu kembangkanlah sikap memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, membuka diri kita. Buka diri kita lebar-lebar. Jangan dianggap enteng itu kader-kader yang ada di posyandu. Ya, sama halnya kalau di pertanian, jangan pandang enteng itu penjaga pintu air,
pengamat hama, dan lain sebagainya. Karena dari sanalah informasi dibangun sehingga lahir program. Ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang hebat atau satu pun lembaga yang hebat. Maka perlu dibangun nilai kolaboratif. Saya kira ini saja yang kita bisa share hari ini. Masih banyak sebenarnya, tapi karena waktu kita sangat terbatas, kita smart governance ini indikasinya adalah ini penggunaan teknologi informasi. Jadi kalau lihat cek itu Pak di kantor kita, apakah sudah menggunakan ini atau belum? Ini namanya smart governance. Bayangkan ini ilustrasi saja ya. Orang jauh-jauh datang dari kecamatan sampai di rumah sakit, nanti di depan UGD atau IGD ya, sama saja ya. Instalasi atau unit. Baru ketahuan ruangan full. Tidak tahu mau dibawa lari kemana lagi. Sementara ini ibu hamil sudah pecah ketuban. Apakah tidak bisa hari ini sebelum dia berangkat dia sudah tahu. Di VIP itu masih ada 2 yang kosong. Di kelas 1 masih ada sekian yang kosong. Di kelas 3 masih ada yang kosong. Sebelum dia memutuskan mau dibawa ke rumah sakit mana ini ibu. Itu namanya berbasis IT. Ya. Nah, kalau begitu pelayanan kita, barulah kita bisa naikkan tarif. Robah perbuknya, bikin tarif baru. Karena layanannya sudah maksimal. Yang jadi masalah, publik keberatan kalau dinaikkan tarif sebagai bentuk kontribusi pendapatan asli daerah, kalau layanannya jalan di tempat. Nah, ada berubah, tapi tarif terus berubah. Protes publik, Pak. Protes. Ya. Jadi, lihatlah, smart governance itu menggunakan teknologi informasi. Dia buka HP-nya, dia sudah tahu, memang Bangsal sudah full. Tapi kelas 3 masih ada 1. Kalau kita tidak lambat di jalan, pasti kita masuk di kelas 3. Ayo, buru. Nah, itu baru betul. Mohon izin Pak. Dibanggai ya. Mohon izin Pak Dari Bahun. depan pintu JD baru ditahu full. Mohon izin Pak Bahun. Ya. Habis karena ujung dari materi ini adalah smart governance. Oke. Kita akhiri sesi ini. Insya Allah nanti kita bertemu pada sesi berikutnya. Kalau tidak salah sudah Agustus itu. Saya stop share tadi. Ya. Wah, banyak komio monitor karena saya tahu tidak ada komio tadi saya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Santi. Terima kasih banyak, Pak. Kembali ke host. Iya. Terima kasih atas arahannya Pak Bahun. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bahun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak, saya pamit duluan ya. Siap. Tabe, teman-teman Tabe. Terima kasih, Pak. Iya. Teman-teman mungkin yang di kelompoknya, yang ada kelompok-kelompok kecil, mohon diundang Pak Bahun ya. Karena beliau yang akan coach membimbing kalian selama proses aktualisasi nanti. Kalau ada mau minta nomornya, ketua kelompok, siapa ketua kelompok? Saya Pak. Saya tuliskan di chat ya, kolom chat nomornya. Iya, Pak. Mohon di-invite ke dalam grup kelompoknya ya, Pak Bahun. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada? Ya, kalau begitu sudah boleh keluar ya, karena Zoom-nya masih dipakai kelompok 4. Yang mau istirahat, silakan istirahat. Terima kasih, Kami Pak. kelompok 3 bisa keluar ini, Pak Ketua. Silakan. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih, Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.